Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fitra Satria Prayogi dari Teknik Komputer. Perkenalkan, nama saya Ahmed Fauzan Adiputra dari Teknik Komputer. Perkenalkan, nama saya Galang Firmansyah Saputra dari Teknik Komputer. Di sini kami akan mewawancarai terkait UMKM tugas akhir aplikasi komputer. Sebelumnya, di sini boleh perkenalkan nama kakak, asal dari mana dan umur berapa? Nama saya Yusuf, saya bertempat tinggal di Pesawaran, umur saya 23 tahun. Jadi di sini saya akan mengajukan pertanyaan, Kak. Apa nama usaha kakak dan bergerak di bidang apa? Nama usaha saya Fiksi Kopi yang bergerak di bidang F&B. Bagaimana awal mula atau sejarah berdirinya usaha ini? Awal mula saya ingin membuka usaha ini, dulu saya pernah bekerja di suatu coffee shop sebagai barista. Lalu untuk motivasi saya untuk membuka usaha ini, saya ingin hidup mandiri, mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Mengapa kakak memilih bidang usaha ini daripada bidang-bidang yang lain? Dikarenakan saya memiliki pengalaman dan passion di bidang kopi. Apa saja produk dan layanan unggulan yang Anda tawarkan? Di sini saya menawarkan berbagai macam produk dari kopi maupun non kopi, baik menggunakan mesin maupun manual brew. Dari mana Anda mendapatkan bahan baku dan pasokan barang? Saya sendiri tidak memiliki supplier secara tetap, tetapi saya mencari bahan baku dari berbagai roastery biji kopi. Siapa target utama pasar Anda? Secara garis besar, Fiksi Kopi sendiri menargetkan pasar di kalangan anak muda, dikarenakan di zaman yang sekarang ini banyak anak muda yang tertarik pada kopi. Media apa yang Anda gunakan untuk mempromosikan usaha Anda? Untuk sekarang, Fiksi Kopi sendiri memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Bagaimana Anda menjaga hubungan baik agar mereka dapat kembali lagi ke usaha Anda? Saya sendiri suka berkomunikasi secara sopan dan asik agar pelanggan yang datang ke Fiksi Kopi merasa nyaman dan asik. Berapa jumlah karyawan yang Anda miliki? Untuk karyawan, saya menjalankan bisnis ini secara bergantian dengan teman saya. Bagaimana cara Anda mengelola keuangan agar tetap stabil? Untuk memanajemen keuangan, Fiksi Kopi tersendiri bisa dibilang belum teratur, dikarenakan untuk sekarang ini belum adanya pembukuan, pemasukan maupun pengeluaran. Apa kendala terbesar yang Anda pernah hadapi dalam menjalani UMKM ini? Untuk kendala secara garis besar, Fiksi Kopi masih berkendala pada pemanajemenan keuangan, dikarenakan belum teraturnya pada pemanajemen keuangan. Lalu ada faktor minor secara cuaca, dikarenakan ketika cuaca hujan, Fiksi Kopi sendiri tidak memiliki pemasukan. Lalu kenapa tidak memiliki pemasukan? Dikarenakan Fiksi Kopi bertepatan di outdoor. Apa rencana atau target besar yang ingin Anda capai untuk kedepannya? Seperti halnya pembisnis lainnya, Fiksi Kopi sendiri ingin mengembangkan banyaknya cabang di kota-kota lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas aplikasi online project akhir yaitu PKM ke UMKM. Nah, untuk bab satu sendiri di sini kami memilih UMKM yaitu Fiksi Coffee. Nah, untuk di bab satu ada pendahuluan untuk di latar belakang itu ada isinya di era ekonomi digital yang terus berkembang. Efisiensi operasional sebuah unit bisnis sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola data secara sistematis ya. Mahasiswa sebagai calon profesional yang menjadi jembatan antara akademisi dan industri dituntut untuk memiliki kemahiran teknis dalam menggunakan perangkat lunak produktivitas seperti Microsoft Office.
Penguasaan perangkat ini bukan sekadar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan fundamental untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing bisnis mitra di pasar yang kompetitif. Salah satu aspek krusial dalam pendampingan mitra adalah penataan administrasi yang terintegrasi. Penggunaan Microsoft Word yang optimal memungkinkan mahasiswa untuk menyusun dokumen legal, surat korespondensi, hingga standar operasional prosedur atau yang bisa disebut SOP dengan format yang konsisten. Administrasi yang rapi menjadi fondasi utama bagi mitra bisnis dalam membangun kredibilitas dan memastikan setiap aktivitas operasional terdokumentasi dengan standar profesional yang tinggi. Selain unsur administratif, kesehatan finansial menjadi indikator utama keberhasilan suatu usaha. Melalui pemanfaatan Microsoft Excel, mahasiswa dapat mengintegrasikan data transaksi harian ke dalam laporan keuangan yang lebih kompleks seperti arus kas dan laporan laba dan rugi. Kemampuan mengolah data melalui formula dan tabel dinamis membantu meminimalisir resiko kesalahan input manual, sehingga mitra bisnis memiliki basis data yang akurat dalam mengambil keputusan strategis terkait pengembangan usaha mereka. Lalu ada aspek terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisnis tersebut mempresentasikan dirinya kepada pihak luar. Mahasiswa mampu berperan dalam menciptakan komunikasi visual yang kuat melalui Microsoft PowerPoint. Dengan mengintegrasikan data teks dan analisis keuangan ke dalam presentasi profil bisnis yang menarik, mahasiswa membantu mitra dalam membangun citra merek yang kuat di hadapan investor maupun calon pelanggan. Sinergi antara ketertiban administrasi, akurasi laporan keuangan, dan profesionalisme presentasi profil bisnis pada akhirnya akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih modern, transparan, dan siap untuk bersaing secara global. Lalu di sini ada rumusan masalah yang kami gunakan berdasarkan latar belakang dan tujuan laporan yang telah dijelaskan rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut. Yaitu ada satu, bagaimana cara mahasiswa mampu mengintegrasikan penggunaan Microsoft Office untuk membantu kebutuhan administrasi, pelaporan keuangan, dan presentasi profil bisnis mitra secara profesional. Lalu tujuannya adalah untuk mengetahui cara mahasiswa mampu mengintegrasikan penggunaan Microsoft Office untuk membantu kebutuhan administrasi, pelapor keuangan, dan presentasi profil bisnis mitra secara profesional. Nah, untuk tujuan dan untuk rumusan untuk rumusan masalah dan tujuan proyek akhir ini berhubungan. Lalu kita masuk ke bagian bab 2 yaitu isi. Yang pertama di 2.1 ada profil bisnis, lalu di subbabnya ada sejarah singkat. Perjalanan UMKM Fiksi Coffee berdiri pada 5 Januari 2025 dan bermula dari inisiatif anak SMA yaitu Ahmad Yusuf Darmansyah yang berasal dari Pesawaran. Pendirian usaha ini didasari dengan kemauan akan ingin hidup mandiri dan ingin mencoba hal baru dari sang pendiri. Mengapa dia memilih UMKM di bidang F&B yang tertuju ke kopi? Karena Yusuf sendiri memiliki ketertarikan akan kopi dan dia juga memiliki pengalaman menjadi barista di cafe shop. Mengapa dinamakan Fiksi Coffee? Karena awal mula dia memulai usaha, dia hanya menggunakan sepeda fiksi yang dia gunakan dan dia miliki sejak SMA. Kini, Fiksi Coffee telah berkembang semenjak 1 tahun berjalannya bisnis ini dan untuk sekarang, Fiksi Coffee memiliki lapak tetap di suatu area seperti angkringan yang berlokasi di Tugu Pengantin Pesawaran yang tepatnya berada di sebelah pom bensin. Lalu untuk sebab yang kedua ada visi misi. Visi misi Visi dari Yusuf sendiri adalah menjadi kedai kopi, jalanan favorit yang menghadirkan kopi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dan akses yang mudah bagi semua kalangan. Kami ingin membuktikan bahwa kopi berstandar kafe dapat dinikmati secara praktis di tengah rutinitas harian masyarakat. Lalu misinya adalah menyajikan menu kopi kekinian yang konsisten dan cepat saji tanpa mengurangi kualitas rasa. Kami juga berkomitmen untuk menjaga kebersihan area operasional serta
membangun hubungan yang akrab dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan jujur di setiap sudut jalan. Lalu di subbab yang ketiga ada struktur organisasi. Nah, untuk saat ini Fiksi Coffee dijalankan dengan dua orang, yaitu Yusuf selaku pendiri dan juga temannya. Mereka menjaga stand secara bergantian dan hanya beroperasi saat weekend ataupun hanya waktu tertentu dikarenakan mereka juga masih menjadi mahasiswa aktif. Nah, untuk yang bagian subbab surat resmi. Di sini saya membuat surat resmi secara fiktif yang guna untuk melakukan kerjasama dengan supplier biji kopi. Nah, di isinya itu ada bersama surat ini diperkenalkan kami mengenalkan UMKM kami kepada perusahaan biji kopi yang Bapak Ibu pimpin. Fiksi Street Coffee merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang F&B. Kami melayani produk minuman kopi baik itu menggunakan mesin maupun manual brew atau seduh manual. Untuk itu, dengan ini kami ingin menawarkan kerjasama dengan roastery yang Bapak Ibu pimpin untuk menjadi supplier biji kopi secara tetap dengan rincian harga sebagai berikut. Untuk rincian harga sendiri kami memilih tiga pilihan biji kopi, yaitu biji kopi blend, biji kopi robusta, biji kopi arabica dengan harga dan jumlah yang telah disesuaikan. Lalu setelah membuat surat masal ini, kami membuat data yang telah diisi untuk mengisi bagian nomor, nama, alamat, dan kota yang dihasilkannya mail merge, yaitu tertuju pada 101 Els Coffee Roastery, Kalibalau Kencana, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Lalu yang kedua ada 102 yaitu ke Siger Coffee di Gang Cindi nomor 19 Kedaton, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Lalu yang di 103 adalah Arabica Jakarta Roastery yang berletak pada Jalan Taman Gunawarman Timur nomor 4, Selong, Kecamatan Kebayu Baru, Jakarta Selatan. Lalu yang 104 yaitu adalah ke Space Roastery HQ yang berlokasi pada Jalan Kabupaten KM 4,5 nomor 115, Trihanggo Gamping, Sleman di Yogyakarta. Lalu yang di bab subbab terakhir di bagian isi itu kami membuat katalog menu untuk Fiksi Coffee yang telah dibuat sedemikian rupa menggunakan word art, shaping maupun logo yang telah kami cari di internet. Dan untuk menunya sendiri mencakup menu, harga-harga menu yang berada di Fiksi Coffee itu sendiri. Ada coffee, non-coffee maupun manual brew. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait tugas di bagian Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas bagian Excel terkait PKM tugas akhir Applikom Online. Di sini kami menggunakan kode transaksi yang akan berhubungan untuk nama menu, jenis menu, size, harga, dan jumlah beli, beserta cara bayar. Untuk nama menu sendiri, rumus yang kami gunakan yaitu HLOOKUP, left, dengan tabel bantu H. Untuk tabel bantu H sendiri ada di bagian sini. Untuk jenis menu, kami menggunakan VLOOKUP dengan kode MIT D10 yang diawali huruf keempat, diambil dua huruf dengan tabel V bagian kedua, yaitu untuk jenis menu. Lalu berikutnya eh, ada size. Di sini untuk size kami mengambil kode L, M, dan S dan menggunakan rumus if majemuk.
if mid D10 diambil dari huruf ke-12 dan diambil satu huruf. Nah, ini lalu ada tabel harga menggunakan gabungan rumus dari VLOOKUP beserta if majemuk. Untuk rumusnya sendiri itu menggunakan VLOOKUP lalu menggunakan mid untuk mengambil kode yang di awalnya itu dari huruf keempat dan diambil dua huruf, lalu menggunakan tabel bantu V untuk mengambil eh, bagian jenis menu, lalu kami menggunakan if untuk eh, syarat kedua untuk size seperti ini. Lalu untuk jumlah cup sendiri kami menggunakan rumus value, lalu menggunakan rumus mid dari sel D10 yang awal hurufnya itu di huruf ketujuh dan diambil dua huruf atau dua angka. Lalu untuk total bayar, kami di sini mengalihkan sel harga lalu dikalikan sel jumlah beli yang menghasilkan segini. Lalu untuk bagian tabel cash, di sini kami menggunakan if, lalu digunakan rumus right, lalu jika CS dia akan cash dan lainnya itu dia akan crease atau kalau kode lainnya itu adalah QR. Lalu untuk tabel yang bawah ini kami menggunakan count if untuk mengambil jumlah orang yang membeli menu kopi. If eh, di blok dari sel F10 sampai F17 lalu di koma untuk dalam petik coffee untuk mengambil menu kopinya. Lalu untuk sel yang ini kami mengambil harga beli tertinggi yaitu 19.000 dengan rumus max lalu memblok sel H10 hingga H17. Lalu selanjutnya ada jumlah total cup yang terjual, yaitu kami menggunakan rumus sum atau biasa disebut jumlah. Itu dia menggunakan memblok bagian tabel i sel yang ini, sel I10 hingga I17. Lalu yang terakhir di bagian ini ada rata-rata, yaitu kami menggunakan rumus average dari sel J10 hingga J17. Lalu penjelasan terkait chart. Untuk chartnya sendiri, kami menggunakan tabel terkait laporan tren penjualan Flexi Coffee periode Desember 2025. Untuk chart yang pertama ini, data yang digunakan adalah dari bagian sini, sel ini diblok hingga bagian large. Lalu keluarlah chart ini menggunakan chart yang ini. Lalu yang chart terakhir itu chart 3D Pie ya. Dengan cara kita memblok bagian cafe latte dengan CTRL ditekan, lalu diblok, CTRL ditekan, ditahan, tahan, lalu lepas blokannya, lalu kemudian blok bagian total cup ini. Nanti dia akan, maaf diulangi, blok yang blok, lalu CTRL, lalu blok yang ini. Kemudian kita pilih bagian chart yang ini, lalu 3D Pie. Nah, habis itu silakan dipilih desain yang diinginkan. Sekian penjelasan saya terkait Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu di bagian terakhir di sini saya akan membahas terkait yang bagian dokumen PowerPoint. Di sini kami mengambil judul digitalisasi sistem administrasi Fiksi Coffee. Nah, lalu di bagian ini kelompok kami beranggotakan Ahmad Fauzan Adiputra selaku saya dengan NPM 2531601, lalu ada Galang Firman Syahputra dengan NPM 253160041, lalu ada M. Fitra Satria Prayogi dengan NPM 253160009. Nah, berikut adalah profil mitra. Untuk nama pemilik Fiksi Coffee sendiri yaitu Ahmad Yusuf Darmansyah. Lalu Fiksi Kopi sendiri berlokasi di Jalan Ganjaran, Kecamatan Gedung Tataan, Pesawaran, yang bertepatan di Tugu Pengantin. Dan Fiksi Coffee merupakan UMKM yang berjalan di bidang food and beverage atau F&B. Nah, untuk struktur organisasi, Fiksi Coffee hanya dijalankan dengan dua orang, yaitu Yusuf selaku pendiri dan juga temannya. Mereka menjaga stand secara bergantian dan hanya beroperasi saat weekend ataupun hanya waktu tertentu dikarenakan mereka juga masih menjadi mahasiswa yang aktif. Lalu di sini adalah sejarah singkat ya. Perjalanan UMKM Fiksi Coffee berdiri pada 5 Januari 2025 dan bermula dari inisiatif anak SMA yaitu Ahmad Yusuf Darmansyah yang berasal dari Pesawaran. Pendirian usaha ini didasari dengan kemauan akan ingin hidup mandiri dan ingin mencoba hal baru dari sang pendiri. Mengapa dia memilih UMKM di bidang F&B yang tertuju ke kopi? Karena Yusuf sendiri memiliki ketertarikan akan kopi dan dia juga memiliki pengalaman menjadi barista di coffee shop. Mengapa dinamakan coffee shop? Karena awal mula dia memulai usaha ini, dia hanya menggunakan sepeda fiksi yang dia miliki sejak SMA. Lalu di Fiksi Coffee sendiri memiliki permasalahan di dia mengeluhkan dua masalah. Yang pertama ada permasalahan pertama Fiksi Coffee sejak awal berdiri mengalami tidak stabilan keuangan hingga saat ini karena menurut owner beliau tidak memiliki pengalaman yang matang mengenai perhitungan uang. Lalu yang kedua adalah permasalahan mengalami masalah area karena jika hujan Fiksi Coffee sendiri itu tidak memiliki ruang indoor karena area yang dijadikan Fiksi Coffee tempat berjualan itu outdoor dan tidak ada tenda satupun. Maka jika terjadi hujan, maka tidak akan buka ataupun tidak ada pemasukan karena tidak ada pembeli yang datang. Lalu solusi masalah. Permasalahan keuangan menurut kami, Fiksi Coffee harus memiliki catatan keluar masuk keuangan karena jika semua tercatat, maka akan membantu dalam kestabilan keuangan. Dan Fiksi Coffee harus disiplin untuk tidak sembarangan memakai uang hasil penjualan. Lalu yang kedua, permasalahan untuk area ada solusi yang sederhana yaitu membeli tenda portable karena jika hujan, Fiksi Coffee dapat mendirikan tenda tersebut. Nah, lalu ada implementasi solusi. Terkait permasalahan pada pencatatan keuangan, dari kami memberikan solusi dengan cara mendigitalisasi percatatan keuangan. Kami menyarankan untuk awalan bagi pihak UMKM untuk menggunakan Microsoft Excel karena lebih praktis, mudah, dan hemat biaya dibanding harus mencatat manual ataupun membuat webs atau web apps. Nah, lalu maka dari itu, kami telah mengajarkan ke pihak UMKM apa saja hal-hal yang dipelajari untuk dapat menggunakan Microsoft Excel sebagai pencatatan keuangan, seperti tata cara membuat dan menyimpan file atau folder, pembuatan tabel, penjelasan mengenai kolom dan baris, serta penggunaan rumus seperti sum, min, max, average, count if, tunggal maupun majemuk, lookup, lookup, atau dan hookups maupun gabungan antara rumus lookup dan if. Dan tidak lupa dengan cara pembuatan tabel bantu untuk data, serta yang terakhir ada tata cara pembuatan chart yang telah terlampir di file tugas dokumen Excel sebelum video ini. Lalu untuk implementasi solusi permasalahan kedua terkait itu tidak banyak yang bisa kami lakukan karena solusi paling praktis adalah membeli tenda portable yang didapat dibuka tutup ketika hujan. Oleh karena itu dari pihak kami hanya bisa dapat membantu dengan cara self promoting melalui sosial media untuk UMKM itu masing-masing agar dapat meningkatkan tren pembelian pada Fiksi Kopi supaya dapat meningkatkan pemasukan agar dapat membeli segala kebutuhan dari kendala yang mereka alami. Oke, sekian penjelasan dari saya dari dokumen Word, Excel maupun yang terakhir ini adalah PPT
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.